Tapi kalau lu jadi artis saat itu, artis penyanyi kek, mau artis film kek, lu harus kuning bro. Golkar. Golkar. Pak Wiranto gagal running jadi presiden, Pak Wiranto bikinlah partai. Namanya Hanura. Hati Nurani Rakyat. Nah, Bikin partai Hanura, kalau nggak salah 99 orang sebagai pendiri di atas notaris, termasuk gue dengan Elsa Sarip ya. dari bidang hukum. Jadilah kita pengurus DPP Partai Hanura Pusat. Anak saya 4, semua udah gede-gede. Ya udah, kalau udah anak udah gede-gede, bapak mamanya ditinggalin. Lip, gue itu cerita tadi itu tanpa seorang ayah. Iya, iya. Tanpa, gue itu hidup nyokap gue aja. Nggak ada gue ketemu ayah gue. Dari lahir maksudnya? Dari lahir. Ayah kemana waktu itu? Kata nyokap gue, ayah itu merantau. Yang terakhir ini Mas Gusti sebagai politikus. Masih bisa ini? Iya. Gak apa-apa cerita aja. Sebagai politikus gimana sampai akhirnya jadi politikus beneran Mas Gusti? Jadi begini, waktu gue tuh di tempat Mas Guru Soekarno Putra. Soekarno Putra. Mas Guru, keluarga Pak Soekarno ini, itu kan sangat mencintai Republik ya. Jadi apapun omongan mereka itu selalu menyangkut tentang Republik. Iya. Kita didekatkan terus cinta Indonesia. Saat itu Mas Guru dan saudara-saudaranya itu kan seperti dikucilkan. Di zaman Orde Baru. Sehingga kalau kita mau bikin acara yang sifatnya publik itu agak sulit. Tapi kalau kita main di kafe-kafe malah nggak masalah. Ya. Tapi begitu lo mau jual tiket ke publik itu agak sulit. Karena selalu menyangkut membawa Indonesia dan segala macam. Teriakan Pekik Merdeka segala macam. Nah di situ cikal bakalnya. Di zaman gua di Sriwijaya, itu Jalan Sriwijaya, rumahnya Ibu Ufat itu touchingnya dekat ya. Saya dekat dengan keluarga Pak Soekarno, dengan Bu Mega dulu, panggilnya Mbak Mega, Bang Taufik, Pak Taufik Kemas, Mbak Puan masih kecil satu malah, dekat. Nah, tapi kalau lu jadi artis saat itu, artis penyanyi kek, mau artis film kek, lu harus kuning bro. Golkar. Golkar. Ya. Kalau lu penyanyi bukan tergabung sebagai artis Safari, lu nggak bisa masuk TV. Safari Edisut. Kuning. Ketuanya kuning. Ada cerita lucu, menarik. Pada tahun 91 ya, betul 91. Pemilu 91. Saya penyanyi, grup band saya rock. Gitu. Apalagi habis Siti Nurbaya. Jadi orang tahu si Gusti Randa. Dipanggil dong ke Anggrek Nelly Murni. Gusti Randa, iya. Kamu berangkat ke Lampung ya bersama Neni Triana, bersama siapa pelawak Polo, Sri Mulat, terus penyanyinya saya segala macam. Untuk menghibur kampanye Golkar. Sebelumnya, kira-kira 3 bulan sebelum acara 91 kampanye itu, kita ini anak-anak buah Mas Guru ini disuruh foto majalah, foto kalender, tanggalan. Karena kita artis juga kan, yang akan dijual untuk kepentingan PDI. Bukan PDI Perjuangan, PDI. Tahun 91 kan ya kan? 91 PDI. Jadi gambar gue pakai gondrong bro. Gue pakai jaket gini. Wah, gitu. PDI udah metal zaman dulu. Nomor 3 udah. Nomor 3. Metal. 1, 2, 3 dan rambut gue gondrong. Metal. Nah, tapi kan gue bukan partainya. Karena Mas Guru aja. Iya. Karena kita artis anak buahnya. Betul. Terus disuruh foto ya foto aja. Enggak dapat duit, enggak ada apa. Pokoknya kita sumbang sih kita. Ya. Kalau yang Golkar ini dapat duit dong. Kalau kita bawa pemain band. Karena metal merah total ini identik dengan grup rock. Begitu gua manggung, segala macam. Pemain band gua kan nyetem doang, nyetem gitar. Yang bawah gini, wah. Padahal nyetem doang ya. Nyetem doang, belum main. Rambut gua gondrong dong. Badan kurus, rambut gondrong. Wah, ini pasti lagunya rock nih. Iya. Ya. Gitu kan. Di stop sama Babinsa. Di stop sama? Babinsa naik. Babinsa naik. Mas Gusti, stop. Kenapa? Ibu gubernur pengen ngomong langsung. Langsung di stop. Siapa ibu gubernurnya, Pak? Gubernur Sri Di mana itu ya?
Lampung, Lampung. provinsi Lampung. Jadi ibu gubernur main. Iya. Ya gue nggak main deh nih ya kan. Mau pidato, begitu pidato kelar acara. Gue nggak boleh lagi. Tiba-tiba gue baliklah ke Hotel Krakatau di Metro, Iya. Metro Bandar Lampung. Langsung, Mas Gusti, besok balik ke Jakarta, ngambil honor di Nelly Murni, karena besok Mas Gusti harus ke lapangan Blok S apa Banteng apa? Ada ngelawan Banteng Rock di situ. Oh iya, pulang dong. Kuning ini berarti ini kan? Kita kan kuning pulang. Kuning ya. Sampai Anggrek Nelly Murni, ini ya honornya segala macam. Dah, Mas Gusti nggak perlu lagi ikut. Gue tanya kenapa? Nggak boleh ikut segala macam. Dikeluarin lah itu kalender gue. Warnanya merah. Merah. Ada sangat gue melakukan infiltrasi. Termasuk sahabat gue yang jadi produser. Ya. Yang namanya Uki Jalal. Itu Uki Jalal. Itu produser gue yang opera 3 zaman streaming. Uki Jalal. Ini wanita nih kan? Iya. Yang itu itu. Iya. Gus, lu kan main di RCTI. Gitu kan? Stripping. Ya kan? Lu jangan ngancurin produksi dong. Kok lu ikut politik lu? Lah, gue bukan ikut politik. Dicekal. Akhirnya gue gak bisa masuk TV. Sejak itu. Gue gak masuk TV RI. Gak main lagi 92. Karena 91 kan. Iya. Gue udah gak main karena dianggap gue kemerah-merahan. Di RCTI juga gak juga. Karena dianggap PDI pada waktu itu ya. PDI. Sementara belum perjuangan nih. Iya. Sementara Orde Baru kuning. Dan gue gak ikut juga sebetulnya. Iya. Gue bukan struktur. Tibalah reformasi. 97-98. Reformasi. Gue bukan aktivis juga di kampus. Gue bukan. Tapi begitu ada reformasi, kacau juga nih. Ya kan? Ya kita kan usaha di Orde Baru. Iya. Wah gawat nih gue bilang. Nah teman-teman banyak yang ngajakin. Ayo nih zamannya nih harus gini reformasi. Harus ikut partai. Ikut partai, bla bla. Gue gak tertarik bro ikut partai. Bahkan saat itu bisa dibilang gue gak ikut partai tapi gue dengan merah dekat. PDI. Udah PDIP. Udah PDI Perjuangan. Udah PDIP. Gue dekat karena kan memang gue kenal. Iya. Tiba-tiba ada kasus Bulog Sapuan. Gue diminta jadi lawyernya Sapuan sama Sugeng. Bareng Sugeng. Sugeng Teguh Santoso. Ketua IPW. Itulah Interpretation Watch. Kenalnya dengan Sugeng itu di situ kali ya. Enggak, karena kita buat SPI juga. Oh iya, SPI dulu ya. SPI. Ada Serikat Pengacara Indonesia ya. Materi media. Kita bela Sapuan. Ternyata Sapuan ini itu hasil dalam tanda petik gara-gara tukang pijatnya Gus Dur. Bulog Gate itu. Iya. Dia ini sebenarnya cuma tukang pijat aja. Bukan Sapuan ya, Sapuannya Wakabulog. Nah, ada cerita itu. Nah, pada waktu persidangan kan akhirnya kan saksi misalnya Aris Junaidi ada, Siti Farikah ada saat itu. Pokoknya orangnya Gus Dur lah ikut sidang. Nah, nggak berapa lama Aris Junaidi ini, mudah-mudahan Bang Aris masih hidup, dia bilang, Gus, Bapak mau ketemu besok. Hah? Bapak ini Gus Dur. Sama gue? Ya. Oke. Datang gue ke warung Silah kan. Kalau nggak salah itu Gus Dur itu habis lengser. Ya. Lengser lah. Yang habis dadah-dadah gitu. Jadi dia udah di warung Silah. Pagi gue jam 5 gue datang ke rumah Gus Dur. Habis subuh. Siapa? Kata Gus Dur. Gusti, masuk. Padahal Sapuan tuh mau kita bela harus menjatuhkan Gus Dur. Tapi gue datang ke rumah Gus Dur. Tiap pagi sama Gus Dur kan. Jadi gitu Gus. Begini. Wah gue jadi simpati sama Gus Dur. Gue termasuk Gus Durian jadinya kan. Ya. Akhirnya gue bilang sama teman-teman. Udah vonis nih Sapuan. Sorry deh. Kita beda arah. Lu kemana Gus? Gue ikut Gus Dur. Padahal Ibu Mega jadi presiden. Waktu Ibu wakil gue dekat. Ya. Begitu Bu Mega presiden malah gue gak ikut. Malah gue ikut Gus Dur. Ngapain teman-teman lu ngapain sih Gus? Dia kan udah lengser segala macam. Enggak. Gue nggak tega. Makanya gue pergi dengan Gus Dur. Gue pergi ke Gus Dur misalnya kita ke pondok-pondok pergi. Saat itu artisnya tuh Frankie. Saya tua dengan gue. Misalnya kita ke Cirebon. Naik helikopter dari Jakarta naik helikopter.
Oh, sama Bang Hariman Siregar. Bang Hariman Siregar, gue Bang Hariman Siregar pergi. Gus, lu jangan turun dulu. Kenapa? Nanti orang pada ngerubungin lu, misalnya gitu. Gus dulu turun. Udah, wah, baru gue turun. Ya. Gitu. Jadi gue muter-muter lah ke Kediri, ke beberapa pesantren. Nah, karena akhirnya gue jadi pengacara Gus Dur. Ketika Gus Dur ditolak oleh KPU, dianggap nggak eligible untuk running sebagai presiden. Lu udah presiden, dilengsarkan mau jadi presiden. Iya. Kok nggak eligible? Akhirnya gue jadi pengacara Gus Dur. Disitulah gue akhirnya masuk di jajaran struktur PKB. Partai PKB ya. Partai PKB. Itu pertama kali gue di Partai PKB. Di Partai PKB saat itu, di situ ada Pak Mahfud, di situ ada Khofifah, Ya. di situ ada. Malah Caimin saat itu belum megang apa-apa di PKB. Belum jadi sesuatu gitu. Kan saat itu Pak Alwi, Saifullah Yusuf, gitu, Arifin Junaidi, terus Gus Dur selaku Dewan Pembina, dan seterusnya banyak lah. AS Hikam, Ya. itu semuanya. Itu zaman-zaman itu. Karena Gus Dur nggak yang udah pasti tidak bisa jadi wakil presiden, jadi presiden segala macam. Akhirnya dikumpulin lah orang-orang hukum. Kamu semuanya coba pergi ke Kuningan, ketemu dengan timnya Golkar. Siapa itu? Ruhut Sitompul. Tim hukumnya Golkar. Karena yang menang konvensi Golkar, Ya. Wiranto. Wiranto calon presiden dari Partai Golkar, tim hukumnya si Ruhut. Gus Dur karena udah tidak terima, adiknya Salahuddin Wahid, Ya. Gusolah. Jadi tim Gusolah, tim hukumnya dengan tim Wiranto ketemu. Makanya Wiranto Wahid saat itu running sebagai calon presiden. Calon presiden. Timnya ada Ruhut, ada si Gusti di situ. Menang. Kalah. Wiranto Wahid kalah. Lawannya siapa waktu itu? Lawannya itu SBY. SBY ngelawan. Nah, di PKB, gue sempat jadi caleg PKB, Bos. Bayangin, bukan anak ustadz, nggak punya pondok pesantren, caleg PKB. Ya. Dapil 4 Jawa Barat nomor 2. Jadi? Ya nggak jadi lah gimana. Yang jadi Kiai Haji apa gitu loh. Kan harus begitu PKB. NU. Ya kan? Tapi oke lah, gue meramaikan. Gue meramaikan PKB. Nah, begitu PKB sudah kesini, gue udah nggak touch lagi. Akhirnya lepas lah. Akhirnya lepas. Nah, karena dengan Wiranto Wahid, Pak Wiranto gagal running jadi presiden, Pak Wiranto bikinlah partai. Namanya? Hanura. Hati Nurani Rakyat. Bikin partai Hanura, kalau nggak salah 99 orang sebagai pendiri di atas notaris, termasuk gue dengan Elsa Sarip dari bidang hukum. Jadilah kita pengurus DPP Partai Hanura. Pusat. Oh, jadi orang PDIP loh, si Gusti pindah lagi dari PKB, kau pindah ke Hanura katanya. Gitu. Dari Golkar ke PDI. PDI ke PKB. PKB ke Hanura. Hanura gue 2 kali. Ya. Hanura itu 2 kali nyalek, berarti gue 10 tahun. Ya. Di Hanura. Jadi benar-benar saat itu dengan Pak Fadlu Rozi, Pak Swedi Marasa Besi, Pak Wiranto, segala macam lah. Ya. Ketemu Akbar Faisal di sana, segala macam. Kita benar-benar berjuang menjadikan Partai Hanura ini punya gigi lah. Ya. Langsung kan partai baru yang punya anggota dewan. Tahu-tahu giginya udah lengkap aja ini. Meskipun 16. 16 gigi susu. Dewan. Tapi oke lah sebagai partai kecil tapi punya fraksi. Iya, di DPR. Di DPR RI. Ya. Nah, kita nggak kepilih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jadilah Hanura itu kan. Jadi Hanura. Sampai sekarang Hanura, udah enggak ya? Udah enggak. Akhirnya Pak Wiranto entah itu diakusisi atau dilimpahkan kepada Oso kan. Iya. Gue udah keluar. Kita keluar lah. Dengan keluarnya Bang Gusti, keluarlah Hanura dari DPR. Dan Hanura tidak lolos parliament threshold juga akhirnya. Akhirnya hilang lah itu Hanura. Hilang Hanura di DPR RI. Sampai sekarang? Sampai sekarang kan nggak ada Hanura. Nah, kemana si Gusti itu? Nggak kemana-mana, kan temennya banyak. Teman PKB ada, teman PDIP ada. Gitu loh. Sekarang udah habis partai. Udah nggak ada partai. Kemarin terakhir. Nah, cerita lagi yang terakhir. Partai apa itu Mas Gusti? PSI. Nah, Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas PSI. Gambarnya, tapi PSI gambar bunga. Ada 2 gambarnya. Yang pertama bunga. Sekarang gajah. Kenapa bunga bisa jadi gajah Mas Gusti? Tahu tuh, gua nggak tahu kenapa. Jadi kalau PSI itu lebih kepada itu tadi. Saya udah anti lah dengan partai. Bukan dengan partai, dengan politik king. Dengan politik king berbangsa ini udah anti.
Semua dipolitikin. Akhirnya semua jadi abu-abu. Udah benci lah itu. Iya. Ketemulah dengan Akbar Faisal. Nah. Seorang podcaster terkenal sekarang. Lu jadi podcast? Iya, kata Akbar. Bro, berangkat. Kemana? Ke suatu tempat. Oke. Berangkat. Tiba-tiba di situ ownernya yang punya PSI. Siapa tuh Mas Gusti? Adalah orang namanya. Pada waktu itu? Pada waktu itu. Tahun berapa itu ya? Ya, pemilu kemarin. 2024. Oh, Grace Natali. Ada Grace Natali, ada Valdo, ada Isyana. Giring belum jadi ketua malah. Iya. Belum. Orang-orang pertama itu ya? Orang pertama Giring. Bro, lu jadi ini ya, jadi caleg. Lah, jadi caleg. Lah mati gua gini. Kalau lu pengen belajar jadi caleg gagal, nanya sama Gusti Randa. Iya dong. Iya. 3 kali nyalek gagal terus. Ini mau keempat kali. Masih mau keempat kali. Nama-nambah ini aja. Tapi kalau dibilang si Gusti Randa pinter nggak, lebih pinter daripada artis-artis yang nggak jadi anggota dewan. Yakin gue itu. Iya kan, Esa kan. Iya. Pengacara udah macam-macam. Tapi memang nasib gak masuk. Iya. Yang keempat nih, oh yang bener lu bro. Gue bilang. Lu diem aja Gus. Lu nggak usah ngapa-ngapain, jangan turun. Oh jangan turun, oke nggak turun. Syarat lu apa? KTP, ini KTP gue nih. Apatis ini udah. Gue nggak pikirin, gue nggak suka politik yang berbangsa ini. Ya cara berpolitik. Jadi caleg. Di mana itu? Di Bogor. Jabar 2. Jabar berapa? Jabar 2, Jabar 3. DPR RI. DPR RI. 2024 kemarin? Nah, 2024 kemarin. Oh, wah rame. Baligo gua rame. Lu tau gak billboard baligo itu? Sepanjang jalan Cianjur sampai dengan Bogor. Gusti Randa gitu. Nomor satu. PSI. PSI nggak lolos parliamentary threshold. Partainya nggak lolos parliamentary threshold. Gimana mau masuk? Gagal lagi. Tapi kan pengurus PSI jadi wamen lah. Oh, iya, jadi bos jadi semua ya. Macem-macem segala macam. Kacau. Si Gusti kemana? Gak mau gue. Karena kita sebagai lawyer ini ada jiwa-jiwa bebas gitu. Jiwa-jiwa yang gak suka di frame. Kena framing lah ya. Kena framing kena gitu. perintah. Kena struktur. Nggak mungkin lah jiwa Mas Gusti lawyer. kalau bangun pagi atau enakan bangun pagi apa bangun siang? Pagi dong. Oh, harusnya kan jadi pejabat kalau bangun pagi. Ya pagi-pagi, gue nggak pagi-pagi amat lah. Iya. Pokoknya jam-jam ya matahari udah tinggi dikit lah. Iya. Nah, jadi nggak bisa kalau benar kita jiwa lawyer. Ditambah dalam diri gue ada ertongnya ini, senimannya ini, lengkap sudah kan. Iya. Lawyer yang susah untuk di frame, ya kan? Dia punya argumentatif. Kalau lu mau jadi orang politik, kata ketua umum lu begini, lu kudu pegang. Iya. Sebagai lawyer, bisa nggak? Oh nggak bisa. Nggak bisa dong. Tunggu dulu. Kan kita sering berargumentatif. Gitu. Nah kalau lu mau jadi politikus nggak bisa begitu. Nah yang kedua, di dalam diri gue nih, ada senimannya itu. Yang hidupnya kan out of the box. Iya. Ada juga pengusahanya itu kan. Ada pengusaha yang selalu gagal juga. Pengusaha yang tidak mau yang normal. Iya. Gitu. Jadi memang kreatif tadi ya. Ada unik-unik kayak gitu. Jadi sulit. Dan gue lihat akhirnya, apa yang menjadi yang kita bicarakan semua ini, itu menurut gue jadi modal gue. Akhirnya gue bisa melihat sekarang sesuatu, bohong nih. Cepat analisanya ya. Cepat. Tipu nih. Nggak betul nih. Cepet kita gitu. Apalagi yang baru-baru kemarin dekat dengan penguasa kan. Waduh, jilat habis itu. Dia jilat habis sampai licin gitu. Akhirnya dia lupa pertimbangan-pertimbangan yang lain. Lu lupa lo bahwa habis lu jilat, lu cuma 5 tahun, setelah 5 tahun masih ada jejak jilatan lu tuh masih ada. Jejak digital jilatan lu masih ada. Lu bisa hidup kan dengan itu? Nah, kayak itu lebih enak gue. Iya. 4 kali gagal jadi calon anggota DPR ya. Kelima kali? Nggak mau gue. Udah nggak mau ya. Usia juga bro. Iya. Usia juga. Udah capek juga ya Mas Gusti ya. Kalau gue bilang yang bagusnya sih mau jadi anggota dewan. Jangan anggota dewan. Ya gue mau kritik. Gue berapa kali lihat lah. Sekarang ini kan digital banget ya. Semua tuh media tuh mengekspos lah kelakuan anggota dewan kita. Ini kita bicara anggota dewan. Lu mau ketawa nggak sih tiba-tiba ada yang nyanyi lagi rapat dewan, nyanyi itu dibalas lagi dengan nyanyi gitu. Ada begitu.
Kemarin. Jadi gue bilang apa ya? Ketika doorstop, kan ngelihat orang tuh sebenarnya ketika orang tuh di doorstop. Iya. Itu yang ngelihat dia punya nggak? Iya, cara bicara otaknya gimana? Terstruktur nggak cara berpikirnya? Cara berpikirnya. Kan gitu kan? Mhm. Mentah banget, Bro. Mhm. Yang kemarin ini, yang kemarin ini, ketika doorstop mentah. Sama lah beberapa hasil pilkada kita kemarin. Mhm. Ya kan, yang jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Lihat jangan pada waktu pidato. Kok pidato tuh konseptual sifatnya, udah di konsep pas. Tapi tanya, gimana Pak? Nah, itu kelihatan. Kalau dia punya ilmu kelihatan. Ya, kelihatan langsung ya bicaranya. Yang nggak punya ilmu kelihatan juga. Yang modal cuman cengenges kelihatan juga. Yang modal jilat-jilat kelihatan juga. Di DPR kita sekarang. Ya, ini pejabat-pejabat kita. Pejabat-pejabat kita saat ini, menurut gue ya, saat ini ya, itu kok elus dada ya. Jadi ya wajar lah ketika anak muda tuh memakai One Piece gitu. Lagi rame tuh. Yeah. Orang gue aja punya kaosnya, Bos. Yeah. Tadi gue mau pakai One Piece. Mentah menurut gue. Mentah. Gue kayak gitu-gitu kan nggak ada sekolahannya sebetulnya. Iya, pengalaman ya. Iya, jadi dia harus ketempa dulu, ditempa dulu dengan kehidupan, apakah kehidupan dalam bidang politik, kehidupan entertain. Nah, kalau tiba-tiba loncat gitu nggak bisa. Jadi Mas Gusti ini sudah 5 dia talentanya ya. Artis, pengacara, pengusaha, pengurusan atlet, ya atlet juga, sama politikus. Politikus ya? Politisi. Ya. Jadi Mas Gusti ini 5 talenta dalam satu wadah, satu diri begitu. Tapi kita belum tahu nih sekarang keluarga Mas Gusti gimana, kan anaknya, putranya aja ada 4 ya Mas Gusti. 4. Nah ini udah gede-gede kan maksudnya udah besar-besar. Ya? Bisa cerita sedikit Mas Gusti tentang? Iya, saya punya anak 4. Saya termasuk orang yang kawin telat. Telat kawin. Telat kawin. Teman-teman saya ini, seumur saya ini udah punya cucu. Saya jangankan cucu, anak kawinnya belum. Kenapa? Anak saya 4. Ya. Nomor 1 laki-laki pula. Jadi kalau dia perempuan mungkin cepat kawin. Cepat kawin. Tapi kalau laki-laki, usianya itu sekarang 27. 27, dia udah S1 sarjana, nih mau dapat beasiswa ke Malta, Republik Malta. Itu nomor 1, laki. Susah deh. Kaliannya apa tuh pendidikannya? Dia oceanografi perikanan. Oh, kelautan ya. Kelautan dan perikanan ya. Nomor 1 ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2, usianya 25 tahun. Laki-laki juga. Laki-laki juga. Jadi ya udah, terima nasib deh, ya kan, laki-laki juga. Dia S1 hukum dan dia yang meneruskan jadi aktor. Banyak dia jadi aktor, dia penyanyi juga, dia komposer sekarang juga. Ini ya. Sekarang ini. Yang ketiga, baru kemarin kelar ujian sidang sarjana di Undip. Ya, jurusan ambil antropologi. Antropologi. Nah, itu perempuan. Ya. Tapi kan anak zaman sekarang melihat sebuah pernikahan tuh bagi dia tuh urusan orang tua itu. Nanti aja deh gitu. Yang 4, cewek juga anak saya. Masih kuliah di Fakultas Komunikasi. Di mana itu, Mas? 4. Anak saya 4, semua udah gede-gede. Ya udah, kalau udah anak udah gede-gede, bapak emaknya ditinggalin. Kan mereka punya dunia masing-masing. Betul. Yang tadinya kalau jalan rendeng-rendeng gitu kan. Sampai dulu kalau kita beli mobil, itu mobilnya tuh ya kayak mobil lu Alphard gitu loh. Itu pun nggak cukup, Lip. Iya. Karena saat itu anak 4. Babysitternya. Betul. Loh, jadi harus ada 12 seater. Iya. Aduh, gue beli tuh mobil Pregio yang 12 seater gede. Sempat itu. Sempat. Begitu anak 1, ya mobilnya oke lah minibus. Ya, anak 2. Begitu anak 4, dan anak gue tuh beda cuma 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Ada 1 tahun gitu. Jadi dempet-dempet. Ya akhirnya babysitternya juga banyak. Ya udah, Pregio yang 12 seater. Jadi kalau kita turun, beruk gitu. Bayangin, itu sampai 19 tahun. 17 sampai 19 tahun merasakan itu. Sekarang mereka udah pada gede-gede, mereka nggak perlu tuh. Udah punya dunia masing-masing. Akhirnya kita sama bini kita berdua kan. Enggak, mobilnya kemana sekarang? Udah jual, karena mobilnya ya kecil-kecil. Ada juga mobil gede. Jadi ya begitu. Ya. Tinggal masih di Depok, Mas Gusti? Masih. Kita di Depok juga kan? Iya, lu Depok juga. Cuman beda ujung kan, ujung sana ujung sini. Gue di Sawangan. Iya. Ya itu kehidupan anak-anak ya. Gue dengan keluarga anak-anak. Misalnya nih, kalau dulu tuh Sabtu Minggu kumpul. Sekarang Sabtu Minggu malah nggak ada orang.
Malah pergi mereka ya. Malah nggak ada. Senin sampai Kamis juga udah masing-masing. Apalagi ntar anak gue yang nomor 1 ini udah Berangkat ke Malta. berangkat juga. Tinggal 3. Yang nomor 2 ini kan syuting terus kan. Syuting kita tahu lah. Ya. Dia layar lebar khususnya kan. Jadi Film ya. 3 bulan sibuk segala macam. Nah yang nomor 2 antropolog nih mau sekolah juga nih. Dia S2. minta sekolah, S2 keluar. Dia tidak sepi gitu. Gitu. Iya. Itulah ceritanya. Ya, tapi kan masih sama istri kan. Masih. Ya, adem ya. Iya. Bahkan udah kayak teman aja dah. Ya. Ya kosong ada orang. Ya, sembari ngantuk-ngantuk ini, ada nggak pesan buat pemirsa nih pengalamannya Mas Gus ini? Saya cerita aja. Kalau apakah ada intisarinya saya nggak tahu. Gue nggak tahu ada intisarinya bisa dipetik apa enggak. Tapi ada beberapa sih menurut gue yang Pengalaman hidup ini kan? pengalaman itu. Lip, gue itu cerita tadi itu tanpa seorang ayah. Iya, iya. Tanpa gue itu nyokap gue aja. Mhm. Nggak ada gue ketemu ayah gue. Dari lahir Mas Gus? Dari lahir. Ayah kemana waktu itu? Kata nyokap gue, ayah itu merantau. Hmm. Jadi gue usia 5 tahun dia meninggal. Itu pun dapat berita. Jadi gue nggak pernah tahu. Jadi merantau terus meninggal. Meninggal. Dari lahir berarti nggak ketemu Dari ayah. lahir enggak. Jadi gue dengan hidup nyokap gue aja tuh. Iya. Lu bayangin nggak jadi narkoba itu bagus. Jangkis. Mhm. Apalagi tukang begal. Mhm. Mau macam-macam. Mhm. Udah bagus deh. Mhm. Nggak punya bokap. Jadi ertong. Kira-kira gampang nggak dapat inek saat itu? Ya gampang dong. Gampang banget. Cewek-cewek? Gampang banget. Ah. Lu boleh tanya deh. Ada nggak di tikungan? Ada anak si Gus? Nggak ada. Kalau mau bandel gampang. Nah Iya, jadi tapi enggak ya. kalau mau diambil hikmahnya gue nggak tahu hikmahnya apa. Iya, iya. Tapi itu aja. Iya. Yang kedua, laki-laki menurut gue bukan laki-laki lah, kita karena kita udah 60 kan. Iya. Bagi generasi sebelumnya banyak belajar deh. Lu jangan mateng perem gitu loh. Mhm. Mateng puun deh. Mhm. Apa aja. Iya. Kalau enggak lu kelihatan tololnya. Mhm. Nah, ini zaman-zaman di bawah kita nih, Lip. Ini bahaya nih, Lip. Anak-anak kan? muda nih, anak-anak SMP, SMA. Kenapa? Nih. Karena yang pinter-pinter Iya. itu pada mau keluar semuanya. Keluar negeri. Luar negeri. Bagus dong. Yang goblok-goblok yang jadi ini. Lah, ya jangan gitu. Malah jadi aduh kayak begitu. Anak gua aja deh, gak usah gua Iya. bicara masyarakat deh. Gua gak pernah survei kan. Anak gua tanya, mau nggak kerja? Padahal kan babenya banyak relasi dong. Mhm. Mau kerja di mana? Mhm. Sebutin. Tinggal kita telepon kok teman kita. Mhm. Apa kata anak gue? Nggak mau lah gue kerja. Kenapa dia lihat situasi kayak begini? Akhirnya apa? Aku sekolah. Ya nomor 2 juga mau sekolah juga. Sekolah terus ya. Akhirnya kenapa? Udahlah, ini kalau bisa diselesaikan dulu deh. Hati-hati loh. Jadi jangan pada matang perem semuanya. Mhm. Nggak matang pohon, karbitan. Karbitan ya. Itu yang gue lihat ya. Iya. Paling enggak itu kan nasihat buat masyarakat kan? Iya Ya itu. itu salah satu nasihat buat masyarakat dari Mas Betul. Gusti ya. Nah yang ketiga nih, ini gue ngeliat, ini gue barusan kesini nih, gue langsung ngelus dada nih. Orang kita itu sekarang ini, gue nggak tahu kenapa nih, atau mungkin kayak hidupnya sulit, gampang mau berantem di jalanan. Oh tadi papasan apa gimana? Enggak, gue lihat orang, Oh lihat orang aja. lihat orang, ada rasa masa bodoh gitu. Mhm. Ini mobil, di jalan pelan aja, Mhm. nggak mau tahu depan kosong segala macam. Diginiin, dimaki-maki segala macam. Udah salah dimaki-maki. Orang kita ini udah salah. Iya. Lebih kencang dia. Gue pikir ini pasti ada sesuatu yang salah nih. Lu jangan ngomong, ini kan Jakarta. Gue lahir di Jakarta. Gue brojol di Jakarta. Yang lain ngaku-ngaku anak Jakarta mungkin lahirnya di kampung mana kita nggak Iya tahu. makanya itu. Tapi Jakarta sekarang begitu. Kejam itu ibu kota. Iya. Dari dulu kan? Enggak juga. Dulu enggak ya? Enggak. Dulu mungkin lebih naik motor ya. Bahasa Jawa, kabur ngang. Kok zaman dulu, waduh apa lu turun berantem dah. Iya kan? Ya. Sekarang enggak jadi. Habis kehidupan ribut dia lari aja gitu ya. Iya, udah ngatain. Iya. ngatain. Dia yang salah, dia yang lebih kenceng. Iya. Baru mau ngatain udah ada motor baru lagi. Jadi kan gue ngerasain banget tuh hidup tahun 80-an, Dengan tahun 2025. 2025. Jauh, tahun 90-an. Ya itu juga bagian dari anak bandel juga sebetulnya kan. Tapi ya, nah itu aja sih Ya. buat masyarakat. Jadi pemirsa ini cerita tentang Mas Gusti Randa ya. Mm-mm. Kenapa saya manggilnya Mas? Karena dulu kami satu kantor. Di mana beliau ini adalah bos saya. Di kantor pengacara ya. Gitu. Memang kita partneran sebenarnya gitu ya. Mm-mm. Jadi cerita ini memang tampaknya kalau dari kata Mas Gusti tanpa
hikmah ya. Iya. Pokoknya mengalir aja. Tapi kayaknya banyak sekali nasihat-nasihat yang kemudian kelihatan. Dari sekian keberhasilan, sekian juga kegagalan. Ya, Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus berani gagal. Terima kasih pemirsa. Sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.